Assalamualaikum teman-teman, ada sebuah kabar gembira buat kalian. Apa kabarnya? Ini dia. Saya akan paparkan kemiripan antara Al-Quran dengan Alkitab, Al-Quran dengan Bible. Memang betul teman-teman, di dalam Bible dan Al-Quran memang ada beberapa yang mirip ya, ada kesamaan karena memang sama-sama turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, alhamdulillah. Allah itu memang maha pemberi petunjuk. Allah itu memang maha memberikan hidayah. Hidayah kepada kita semuanya yang menunjukkan bahwa pesilat ini sekarang sudah sadar teman-teman. Sudah mulai sadar bahwa memang Alkitab atau Injil atau Bible itu memang ada yang mirip dengan Al-Quran. Bagaimana tidak? Lah wong sama-sama turun dari Allah Subhanahu wa taala. Alkitab atau Injil atau Bible itu sama-sama turun dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk Al-Qur'an sama-sama turun dari Allah, sama-sama sebagai kalamullah yang digunakan sebagai panutan untuk hambanya di zaman itu atau di masa itu. Cuman bedanya Al-Qur'an ini adalah kitab yang paling sempurna, panutan yang paling sempurna yang kita gunakan sebagai pedoman hidup hingga saat ini, yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalian sebagai fanatik dari si pesilat itu sudah tidak perlu berkelit lagi, sudah tidak perlu berusaha untuk menjatuhkan Ustadz Adi Hidayat lagi, karena kita sekarang sudah menarik benang merah. Menarik benang merah bahwa Ustadz Adi Hidayat itu sebenarnya tidak seperti yang dituduhkan. Karena memang manusia ini adalah tempatnya salah dan khilaf. Ustadz Adi Hidayat pun pernah bilang seperti itu juga. Gus, Kiai, Ustadz, bahkan Habib itu pasti pernah melakukan salah dan khilaf. Karena apa? Karena yang maksum hanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan pernah pengen merasa benar sendiri. Ustadz saja berpotensi salah, apalagi kita. Saran saya, selagi Ustadz Adi Hidayat ini tidak melakukan kemaksiatan yang sengaja dipublikasikan, ya kita nggak usahlah menyerang beliau, nggak usah. Selagi Ustadz Adi Hidayat ini tidak melakukan kemaksiatan, tidak mengajak untuk murtad berjamaah. Jadi jangan ikut-ikutan kelompok yang mempunyai misi memecah belah umat. Jangan sekali-sekali mengikuti kelompok-kelompok ekstrim seperti itu. Pengennya mereka terlihat paling benar, paling sunnah, tapi dengan cara menjatuhkan ulama lain. Ustadz Adi Hidayat dulu pernah bilang, ambillah sebagian ucapan atau ilmu yang baik yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Karena pasti ilmu yang baik, ilmu yang benar itu datangnya pasti dari Allah melalui Ustadz Adi Hidayat. Ambillah sebagian ilmu itu. Tetapi kalau ada yang salah, ada yang tidak benar dengan ucapan Ustadz Adi Hidayat, maka tinggalkanlah. Ustadz Adi Hidayat mengatakan, tinggalkanlah. Kita disuruh meninggalkan ucapan yang tidak benar. Bukan untuk menjatuhkan nama baiknya. Karena mau bagaimanapun, maksud dari Ustadz Adi Hidayat saat ceramah di Umri waktu itu, maksudnya baik. Maksudnya atau konteksnya itu adalah toleransi. Agar apa? Agar orang-orang atau mahasiswa yang mereka pengen belajar meskipun ada perbedaan keyakinan tidak menghalangi kegiatan belajar mereka di Umri. Bahwa perbedaan keyakinan itu tidak menghalangi kita untuk semangat belajar, membangun hubungan baik dan bekerja sama untuk mensukseskan kampus kita demi negeri kita dan demi kesatuan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Sepakat? Nah, dari sini, dari ucapan ini, kalau kita bisa mencerna dengan akal sehat, maka yang kita simpulkan adalah maksud dari Ustadz Adi Hidayat untuk
bisa mendakwahkan Islam kepada orang-orang non-muslim di kampus UMRI. Ketika orang-orang non-muslim ini belajar di tempatnya orang Islam, maka sedikit demi sedikit ilmu-ilmu Islam atau ajaran-ajaran Islam bisa mereka kenal. Makna-makna Al-Quran bisa tersampaikan kepada mereka. Yang akhirnya apa? Akhirnya dakwah Islam secara halus ini bisa berjalan. Bahkan tanpa debat, tanpa perang, kita bisa mendakwahkan kepada non-muslim, kita bisa syiarkan Islam kepada non-muslim dengan cara yang mulus, tanpa konflik. Tapi kalau dakwah Ustadz Adi Hidayat yang seperti itu diserang oleh kelompok ekstrim yang usil itu, maka dakwah yang mulus, dakwah yang halus itu ya akan sulit. Maka dari itu teman-teman, yuk sekarang kita mulai untuk mendukung dakwahnya Ustadz Adi Hidayat, ya. Apalagi dakwahnya itu baik, kecuali kalau memang dakwahnya itu melanggar syariat, dakwahnya itu mengajak kemurtatan jamaah. Nah, itu baru kita kritik lah, kita kritik itu kalau memang menyimpang. Kalau tidak menyimpang, kita dukung, ya. Kita dukung dakwahnya Ustadz Adi Hidayat. Nah, kenapa harus kita dukung? Karena Ustadz Adi Hidayat ini sebenarnya adalah sasaran empuk bagi kelompok-kelompok ekstrim itu. Ustadz Adi Hidayat itu tidak seperti Ustadz Idrus Romli yang dengan gagah berani siap melawan orang-orang Wahabi. Tidak seperti itu. Ustadz Adi Hidayat itu orangnya kalem, bahasanya halus, bahasanya santun. Jadi ya pantas dijadikan sasaran empuk oleh kelompok-kelompok ekstrim. Beda lagi kalau Ustadz Idrus Romli. Ustadz Idrus Romli ini orangnya kan garang gitu ya, siap gitu. Oh, kalau diserang kelompok ekstrim siap melawan. Itu kalau Ustadz Idrus Romli. Tapi kalau Ustadz Adi Hidayat tidak begitu. Jadi dari sini seharusnya kita ini mulai paham, ya. Kita ini mulai paham. Jangan lagi ikut-ikutan menyerang Ustadz Adi Hidayat. Jangan lagi ikut-ikutan menghujat Ustadz Adi Hidayat. Mengkritik tanpa tahu maksud yang sebenarnya. Justru kita itu harusnya membela Ustadz Adi Hidayat. Apabila Ustadz Adi Hidayat ini diserang oleh kelompok-kelompok yang terindikasi memecah belah umat Islam yang ada di Indonesia. Itu saja dari saya.